Selamat petang dan selamat hari Sabat kepada semua saudara seiman, tidak kira dimanapun kita berada, khususnya di daerah Tamparuli. Syukur kepada Tuhan atas kesempatan yang telah diberikan olehnya untuk sesi kebaktian Vesper Online gereja-gereja daerah Tamparuli. Bagi memulakan sesi kebaktian ini, mari kita memuji Tuhan melalui lagu pujian. Dan selepas lagu pujian ini, kita akan dipimpin dalam doa oleh saudara dalam Kristus kita dari Gereja Pengasaan. Come thou fount of every blessing, tune my heart to sing thy praise. Streams of mercy never ceasing, call for songs of loudest praise. These Here I find my greatest treasure, here by thy help I've come, and I hope by thy good pleasure safely to arrive at home. Jesus sought me when a stranger, wandering on the fold of God. He to rescue me from danger, bought me with His precious blood. Amazing grace, this heavenly flow to fill the blood applied. And Jesus only, Jesus know, my Jesus crucified. Thy cleansing streams I see, I plunge in know it cleanseth me. Oh, praise the Lord, it cleanseth me, yes, cleanseth me. Oh, to grace, how great a debtor, daily I'm constrained to be. Let thy goodness, like a fetter, bind me closer still to thee. Prone to wander, Lord, I feel it. Prone to leave the God I love. Here's my heart, thou take and seal it for thy thoughts above. Here's my heart, so take and seal it for thy thoughts above. Pimpin dalam doa. Tuhan adalah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga. Terima kasih karena Kau memberikan
kesehatan yang baik buat satu persatu kami pada Sabat ini. Terlebih dahulu ampunkanlah dosa dan pelanggaran yang tiap satu persatu kami lakukan supaya kami suci dan layak di hadapan Tuhan. Dan sebentar tadi kami telah mendengar lagu-lagu pujian, dan kami harap lagu-lagu pujian itu dapat menguatkan lagi hubungan kami dengan Tuhan. Dan berkati gereja-gereja di daerah Tampurli supaya anggota gereja dari kanak-kanak, belia hingga dewasa, iman kami senantiasa bertumbuh dan terus melayani Tuhan. Dan berkati apa saja perancangan yang kami lakukan supaya semuanya berjalan dengan lancar. Dan pada saat ini kami berhadapan dengan situasi yang menyebabkan kami sukar untuk ke gereja, dan kami harap pandemik virus ini boleh berakhir dengan segera. Dan berkati kami supaya kami sentiasa dalam badan yang baik, dalam badan sehat, dan apapun masalah yang kami hadapi Tuhan akan kami bergantung dan tempat kami berpaut ya Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau mendengar menjawab ini, Engkau berserta dengan kami dalam kehidupan seharian kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih atas lagu puji-pujian tadi dan juga doa yang telah dilayangkan. Semoga itu dapat mengangkat jiwa dan juga semangat kita pada pembukaan Sabat ini. Bagi meneruskan acara ini, mari kita bersama-sama mendengarkan pelajaran ataupun makanan rohani yang akan disampaikan oleh pembicara kita pada pembukaan Sabat ini. Mari berikan masa kita. Selamat hari Sabat, dan selamat datang kepada semua yang hadir pada Sabat yang indah ini. Dan saya percaya kita berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan karena kita selama sampai melepas. Dan saya yakin juga bahwa kita masih lagi mengingati kebenaran apa yang kita telah lalui sepanjang 6 hari yang lalu. Sama ada kita gembira-kah, baik-kah, sehat-kah, tidak sehat-kah, kita penat-kah, atau tidak penat. Itulah sebagian daripada yang kita alami seminggu lalu. Dan kita bagaimanapun kita terpikir-pikir ataupun teringat-ingat ataupun ada keinginan untuk sesuatu yang lebih baik. Maksudnya macam bagaimana kalau kita hidup dalam satu planet yang baru ataupun bumi yang baru dengan langit yang baru. Kemungkinan itu yang persoalan-persoalan kita. Karena bagi saya sering kali kita mengalami banyak masalah dalam kehidupan ini. Kita penat dan kadang-kadang kita macam menginginkan suatu tempat yang lebih baik, yang tidak ada lagi kepadatan, tidak ada lagi tangisan, tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi yang tidak baik. Dalam Wahyu 21 tulisan Yohanes mengatakan bahwa ada satu tempat baru, ada satu tempat planet yang baru, bumi baru dengan langit yang baru. Dinyatakan bahwa di sini kemudian aku nampak langit yang baru dan bumi yang baru. Langit pertama dan bumi pertama tidak ada lagi, dan laut pun lenyap. Aku nampak kota kudus itu, Yerusalem, baru turun dari surga daripada Allah, dan kota itu sudah disiapkan seperti pengantin perempuan yang telah berhias untuk menemui suaminya. Aku mendengar suara lantang berseru daripada langit takhta itu. Sekarang Allah tinggal bersama-sama dengan manusia, dan Dia akan hidup bersama-sama mereka dan mereka akan menjadi umatnya. Dan Allah sendiri akan tinggal bersama-sama mereka dan menjadikan Allah mereka. Dia akan menyapukan air mata mereka, kematian dan tiada lagi. Demikian juga dengan kesedihan, tangisan, kesakitan, perkara-perkara lama tidak ada. Perkara-perkara lama sudah lenyap. Wah,
Begitu indah sekali tulisan Yohanes ataupun firman Tuhan ini, saudara dan saudari. Karena kita tahu bahwa ada satu lagi penit baru dan yang serupa dengan apa yang kita inginkan, yang kita kehendaki. Karena bagi kita yang kita kehendaki, jadi bagaimana kita mau pergi ke situ ataupun pergi ke bumi yang baru atau tinggal ke bumi yang baru? Tentu ada syarat-syaratnya ataupun tentu ada peraturan ataupun yang kita perhitungkan. Apa yang sering kita baca dalam kitab ialah orang-orang yang telah mengenal Allah haruslah hidup dengan baik, haruslah hidup dengan taat, setia, ataupun menurut hukum-hukum Tuhan. Itulah yang Tuhan kehendaki. Mereka yang telah membasuhkan jiwa mereka, yang telah mengkuduskan hidup mereka, itulah yang akan masuk ke dalam surga. Sama ada yang kecil, remaja ataupun ibu bapak yang tua atau muda, mereka lah yang akan menduduki bumi baru tersebut. Oleh itu, marilah kita hidup dengan penuh iman, hidup dengan baik, hidup dengan tata tertib, hidup dengan taat kepada Tuhan. Karena tanpa ketaatan kita, tanpa ketekunan kita, menurunkan kita pada hukum, tidak mungkin kita akan masuk ke bumi yang baru, saudara dan saudari. Rasul Paulus mengatakan bahwa hidup orang Kristen bagaikan satu perlombaan yang menuju kepada puncak, sehingga kita mendapat satu kehidupan, sampai ke puncak, sehingga kita mendapat hadiah ataupun mahkota. Demikianlah jalan untuk pergi ke surga. Tanpa iman yang kokoh, tanpa penurutan kepada hukum Taurat, dan tanpa kasih kita kepada Yesus Kristus, tidak mungkin kita akan masuk ke surga. Dalam Yohanes 3 ayat 16 menyatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga dikurniakan anak yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya siapa yang percaya akan Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan sama-sama kita menghargai pengorbanan Yesus di kayu salib, supaya pengorbanan Yesus tidak sia-sia, melainkan semua kita yang ada di sini akan masuk ke jalan surga, akan masuk ke bumi yang baru yang telah janjikan oleh Tuhan. Dan saya percaya tidak ada yang orang anggota jemaat yang ada di sini yang tidak akan pergi ke surga. Semua akan pergi ke surga. Dan saya percaya dan saya yakin bahwa kita sebagai umat Kristen, itulah tujuan kita yang sebenar, yaitu masuk dalam dunia yang baru ataupun yang dipanggil surga. Dan bumi baru itu adalah di sini juga, di bumi juga yang kita tinggal masa ini, apabila bumi akan dibersihkan. Selepas 1000 tahun kita di surga nanti, mahkota Yerusalem baru, yaitu kota kudus Tuhan itu akan turun ke bumi ini apabila bumi sudah dibersihkan. Dan sudah tentu bumi baru itu merupakan satu kerinduan yang amat besar yang diinginkan oleh semua kita. Jadi mari kita taat. Seperti ada satu cerita tentang seekor anjing di China. Pemilik anjing tersebut pergi ke kedai, dan tiba-tiba dalam pertengahan jalan itu pemilik anjing tersebut telah dengar berita dan masuk ke dalam hospital. Dan anjing itu menunggu hari demi hari di tengah jalan tersebut. Dan setelah pemilik itu kembali ke tempat itu dan mendapati anjing itu masih di situ, dia pun membawa anjing itu pergi ke rumah dan berkata bahwa engkaulah temanku yang sejati, engkaulah kawanku yang sejati, engkaulah kamulah kawan rapatku yang benar-benar menjadi kawan rapatku. Itulah yang diluahkan oleh remaja perempuan itu, pemilik anjing itu. Dan saya percaya kesetiaan kita lebih daripada anjing itu. Walaupun pada masa akan datang mungkin kita di zaman ini apabila krisis keagamaan akan
kita lalui, kemungkinan ada yang kita akan disiksa, akan dibunuh, dipukul, ataupun di penjara. Tetaplah kita dalam iman, karena ketetapan kita, ketekunan kita dalam iman, itulah yang membolehkan kita untuk masuk ke dunia surga. Dan harus ingat bahwa Yesus Kristus, malaikat-malaikat Tuhan sentiasa menyertai kita walaupun di mana kita berada, apapun keadaan kita. Yang penting bagi kita, jangan kita abaikan Tuhan, jangan kita tinggalkan Yesus, karena apabila kita tinggalkan Yesus, saya percaya Tuhan juga akan meninggalkan kita. Jadi sebelum pintu kasihan ditutup oleh Tuhan, marilah kita teguhkan iman kita. Marilah kita sambil kita menanti kedatangan Yesus yang kedua kali, sambil kita menanti bumi baru dengan langit baru itu, marilah kita ceritakan firman kepada orang lain, supaya mereka juga akan tahu dan terbuka pikiran mereka, terbuka hati mereka, dan menerima Yesus sebagai Juru Selamat. Saudara dan saudara sekalian, firman Tuhan mengatakan bahwa hidup yang lebih baik adalah hidup bersama dengan Tuhan. Dan saya yakin hidup yang lebih baik lagi kita akan capai dan kita nikmati apabila kita memasuki dunia yang baru, di mana tidak ada lagi kesusahan, tidak lagi ada masalah, melainkan Tuhan Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus senantiasa menyertai kita pada masa itu. Dan inilah, saya rasa inilah kerinduan terbesar dalam kehidupan kita. Dan sama-samalah kita mempertingkatkan lagi keimanan kita kepada Tuhan, dan segala apa yang tidak baik kita tinggalkan dan kita tumpukan kepada kita fokuskan untuk mendapatkan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Karena walaupun keselamatan itu adalah anugerah percuma, tapi kita harus usahakan sesuai dengan firman Tuhan. Dan terima kasih karena sudi belajar bersama-sama pada sobat yang indah ini. Mudah-mudahan pelajaran yang pendek tersebut akan memberi kekuatan dan menumbuhkan iman kita masing-masing. Oke, terima kasih dan mari kita berdoa. Amin diucapkan atas pelajaran tadi, dan terima kasih kepada pembicara yang telah menyampaikan pelajaran yang begitu indah buat kita semua pada pembukaan sabat ini. Semoga makanan rohani tadi dapat menguatkan lagi iman kita untuk terus dekat dengan Tuhan pencipta kita. Sebelum mengakhiri kebaktian Vesper Online ini, marilah kita sekali lagi bersama-sama memuji Tuhan melalui lagu rohani. Everyone, my name is Gerald. God is love. 1 John 4 4:8. verse 8. Verse 8.